Hujan setiap hari, tanaman melonmu babak belur. Bagaimana cara mengatasinya? Simak terus. Oke, kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan ganti nama, tapi masih belum tahu namanya apa. Oke, sobat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya agar tanaman melon kita itu tidak terserang jamur parah saat musim penghujan, terutamanya ketika hujan itu terjadi setiap hari. Nah, cara ini sudah saya praktekkan langsung, bukan masih uji coba ya. Jadi sudah saya lakukan selama berulang-ulang kali selama kita melakukan budidaya, itu sudah kita lakukan. Nah, caranya sih sederhana, dan obat-obatannya pun atau fungisidanya itu pun fungisida yang boleh dibilang familiar dan juga murah. Nah, bisa sobat semua perhatikan, sekarang ini kan iklim itu memang sudah tidak menentu ya. Jadi di belakang saya saat ini kondisi hujan. Jadi dari tadi mulai pukul 1 siang dan sampai saat ini sekitar jam 4 itu masih tetap hujan. Walaupun hujannya itu intensitas ringan ya, atau tidak terlalu deras, tetapi kan awet. Tapi yang namanya hujan ya tetap saja ya mengandung nutrisi, nitrogen, tetapi juga dia bisa memicu pertumbuhan dari jamur pada tanaman melon karena faktornya yang pertama ya kelembapan. Kelembapan dari tanaman melon kita itu kan tinggi, basah terkena hujan. Cara yang saya lakukan sederhana. Yang pertama itu kita harus merolling fungisida. Paling tidak ada 2 atau 3 jenis fungisida. Untuk yang saya pakai itu ada 3. Sobat bisa cek apa saja bahannya, fungisida yang saya pakai di deskripsi ya. Dan juga saya sudah sertakan link pembeliannya. Nah, untuk aplikasinya di sini kuncinya itu adalah ketika selesai hujan itu kita harus langsung melakukan penyemprotan. Misalkan seperti sekarang ini ya. Jadi ini jam 4 reda, maka langsung saja kita lakukan penyemprotan. Tetapi juga dilihat kondisi awan itu sudah ada tanda-tanda dia tidak akan hujan lagi atau tidak. Tapi kalau masih mendung gelap, itu kita tunggu, baru keesokan harinya kita bisa lakukan penyemprotan. Nah, seperti itu. Jadi untuk musim penghujan itu kan intervalnya 2 hari sekali kita melakukan penyemprotan. Tetapi kalau hujannya itu tiap hari, maka kita spraynya pun juga harus setiap hari. Ya seperti yang tadi saya bilang, itu adalah sehabis hujan langsung saja kita spray. Inilah kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk takaran fungisidanya. Nah, fungisidanya ini pakai dosis rendah ya Sobat Agro, karena jamurnya kan masih belum masuk. Jadi yang kita pakai adalah dosis rendah untuk protektif ya. Beda nanti ketika jamur itu sudah masuk. Jadi bukan lagi pencegahan, tapi itu adalah untuk memberantas ya, atau membasmi jamur yang sudah inokulasi di tanaman melon kita. Jadi takarannya adalah 2 sendok per tangki untuk mancozeb. Nah, untuk fungisida yang lain itu disesuaikan dengan dosisnya. Misalkan kita pakai akrobat dan lain sebagainya, itu kita ikuti petunjuknya. Karena beda ya aplikasi antara akrobat dengan mancozeb seperti Ditan, kemudian Bion M, itu takarannya berbeda-beda. Jadi kita gunakan saja dosis rendah. Nah, kalau saya untuk mancozeb itu hanya menggunakan 2 sendok per tangki. Diaplikasikan langsung setelah hujan itu reda ya. Jadi ini seperti ini, ntar lagi hujan itu reda langsung kita lakukan penyemprotan. Kemarin pun juga sama, kemarin sudah saya aplikasikan mancozeb ya untuk tanaman, dan untuk hari ini kita rolling dengan akrobat ya. Akrobat itu kan bahan aktif yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kunci agar tanaman melon kita itu tidak terserang jamur di musim penghujan. Kemudian ada yang bertanya kemarin, apakah itu efektif? Apakah itu tidak boros biaya? Saya pikir begini ya, kalau kita tidak memproteksi tanaman melon kita itu terkena jamur, itu kan biaya yang akan kita keluarkan kan relatif akan jauh lebih besar.
penggunaan dari fungisida itu bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat untuk membasmi jamur yang sudah kadung inokulasi. Ya, sama saja saya kira. Dan kesempatan kita untuk panen, berhasil panen itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita menunggu sesuai SOP, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Menunggu itu, maka itu resikonya akan sangat tinggi dibandingkan ketika kita sehabis hujan itu langsung melakukan aplikasi fungisida seperti itu ya. Namun ini saya kembalikan lagi, jika dirasa kurang efektif, ini boleh tidak dilakukan. Tapi buat saya itu agar saya berhasil panen dengan selamat, dengan kualitas melon yang baik, kemudian kadar gula yang baik. Karena kalau daun itu sudah hancur ya, yang jelas untuk kadar gula yang baik, netting yang bagus itu susah untuk dicapai. Oke Sahabat Agro, itulah informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cek deskripsi ya, mungkin ada informasi lain yang terlewatkan dari apa yang saya sampaikan, nanti bisa Sobat Agro baca. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Agro.